والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين والحمد لله رب العالمين. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكر الله عز وجل أمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ومدهم في كتابه. قال الله تعالى الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لسلطن الله تعالى شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. Baruya Salim bin Abdullah bin Umar an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u wa la yustajaba lakum ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini adalah nikmat yang paling besar. Nikmat bisa bernapas, bisa berhinak. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi kita bisa membacakan lagi kitab karya Syekh Qadir Al-Jailani dengan judul kitabnya Al-Ghunyah. Nah, di sini Sidin menulis tentang amal ma'ruf dan nahi anil munkar. Mujahidin di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang amal ma'ruf dan nahi munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji kepada orang yang amal ma'ruf nahi munkar. Seperti mana dalam Al-Quran al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Orang-orang yang amal ma'ruf, menyuruh maksudnya bagawi yang ma'ruf, dan mencegah dengan yang lain daripada kemungkaran, dan mereka adalah hafizuna hududillah, yaitu menjaga perintah-perintah Allah ataupun batas-batasan Allah sesuai dengan syariat. Nah, ilmu syariat ini ilmu zahir yang nampak oleh mata, itu ilmu syariat. Maka bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kada sesuai dengan ajaran agama, maka disuruh mencegah. Apabila orang kada mau beribadah secara zahir, maka ditawari, diajak. Nah, diajak, ditawari, tetapi dengan hikmah. Ada syarat-syaratnya tenang. Orang mengajak kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji lagi kepada umat akhir zaman, kuntum, kamu adalah khair umat, yaitu sebaik-baiknya umat. Apa yang baiknya? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf, yang bisa membawa kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan bisa membawa kepada mencegah daripada yang mungkar. Karena umat yang terbaik bisa menggawi. Kalau umat-umat yang terdahulu hanya nabi-nabinya saja yang bisa amal ma'ruf dan nahi mungkar. Amun di zaman wahini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa amal ma'ruf dan nahi mungkar. Orang-orang yang beriman, ba'duhum awliya ba'din, orang-orang yang beriman sesama yang lain itu adalah saling tolong-menolong. Bagaimana tolong menolongnya? Yaitu ya'muruna bil ma'ruf, mengajak atau membawa kepada yang baik, dan mencegah daripada yang mungkar. Nah, tetap. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhuwanna 'anil munkar, dan hendaknya kalian, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa kepada yang ma'ruf dan membawa kepada menjauhi daripada yang mungkar. Kalau tidak, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan keburukan melebihi daripada kebaikan. Nah, jadi hari-hari kada bagus terus. Karena ada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ihya Ulumuddin, Hidin mengisahkan bahwa orang beramal itu amalnya tuh dibawa ke langit. Jadi setiap langit dia ada penjaganya. Kemudian langit yang ketujuh yang tukang jaga adalah tentang orang ini sudah amal ma'ruf atau anil mungkar, sudah digawi atau belum. Walaupun sembahyang, walaupun beribadah, tapi kada amal ma'ruf dan kada nahi mungkar, maka ibadah tadi tertolak. Nah, itu dah. Tetapi nang amal ma'ruf dan mungkarnya ada syaratnya lah. Nah, kada sebertaan kita langsung amal ma'ruf dan mungkar, ada syaratnya. Nanti di bawah ada syaratnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian amal ma'ruf dan nahi mungkar sebelum ditimpa akan keburukan. Dan sebelum doa kalian kada dikabulkan. Nah, jadi orang tuh bisa doanya kada dikabulkan gara-gara kada amal ma'ruf dan nahi mungkar. Yang secara zahirnya belum kita amal ma'ruf dan nahi mungkar, ditakutakan doa kita tuh kada mustajab. Nah, mana nahi mungkar atau amal ma'ruf tuh kita mampu. Nah, mana kita ibaratnya tanggungan kita, tetapi kita belum amal ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ditakutakan ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yustajabu lahu, kada dikabulkan doa. Nah, tapi syarat-syaratnya kena di bawah tuh. Kayak apa amal ma'ruf. Diriwayatkan daripada Salim bin Abdullah bin Umar daripada abahnya, beliau mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah oleh kalian dengan kebaikan bil ma'ruf, dan perintahkanlah juga untuk menjauhi daripada yang mungkar sebelum doa kalian tidak dikabulkan. Dan sebelum minta istighfar akan tetapi istighfar kada dikabulkan. Nah, toh. Jadi kewajiban juga kita tuh
amal ma'ruf nahi mungkar. Sesungguhnya ingatlah ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal ma'ruf dan nahi mungkar itu kada mengurangi rezeki. Nah, dan amal ma'ruf dan nahi mungkar itu kada memarakakan kematian. Dan ingatlah orang-orang Yahudi dahulu, orang-orang Yahudi zaman dahulu dan ruhban ini ibaratnya orang-orang yang ahli ibadah daripada Nasrani. Ketika mereka meninggalkan amal ma'ruf dan nahi mungkar, akhirnya mereka dapat laknat. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang para pendeta-pendeta zaman bahari sebelum Nabi Muhammad, mereka itu ada perintah amal ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi mereka abaikan. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan nabi-nabi mereka. Nah, jadi kira-kira Nabi ini menyuruh juga nih kepada para ahli ibadah tadi atau ahli tokoh untuk berdakwah, akan tetapi mereka ingkar, akhirnya dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Summa ummu bil bala'i, kemudian gara-gara bala tadi ditimpakan kepada ahli ibadah, kepada ahli rahib, kepada ahli pemimpin agama Yahudi dan Nasrani, seharusnya bala tadi ditujukan kepada mereka aja, kepada tokoh. Gara-gara mereka kada amal ma'ruf dan mungkar, akhirnya diumum seberitaan kana umum, karena orang awam pun kana, di rumah pun kana, orang baik pun kana. Nah, itu gara-gara kada mau amal ma'ruf dan nahi mungkar, sedangkan ada perintah daripada nabi-nabi mereka. Wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wajibani ala kulli muslimin harrin mukallafin alimin bijalika. Sesungguhnya amal ma'ruf itu adalah satu kewajiban bagi siapa? Bagi kita orang Islam yang merdeka dan berakal dan alim orangnya, maksudnya paham nang kada boleh tuh itu, nang kada layak tuh itu, kan alim orangnya tahu dihukum tuh. Maka ujah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wajib kita amal ma'ruf nahi mungkar bisyartil qadrah, dengan syarat ada kekuasaan. Ulang, jangan kada mampu, misalnya kita menagur pas disari kurang, jangan berlahi jadinya. Misalnya nih anak-anak kita ini bini dan tanggungan kita, nah sekiranya kalau kita bepandir didengar, ada pengaruh bisyartil qudrah, artinya ada kekuatan, ala wajhi la yu'di ila fasadin azim wa dururin fi nafsi wa mali wa ahli. Jangan sampai kita menagur orang mendatangkan kepada keburukan untuk kita dan darurat kepada kita dan berugi masalah rezeki kita dan habis keluarga kita. Maksudnya orang tuh sarik pememain, nah ada terima, maksudnya ditagur, nah kada boleh dah. Jadi dilihat-lihat juga yang ditagur dah. Yang sehingga ibaratnya merugiakan lawan seorang kada kawa lagi berjualan, seorang kada lagi ibaratnya kada kawa lagi lewat rumah siden, di halaman siden, pacangan bermusuhan. Nah jadi di sini bisyartil qudrah, dengan syarat ada kekuasaan. Amun kada ada kekuasaan, berdiam benar sudah. Amun kada ketujuh, berdiam aja sudah. Nah makanya di sini ada 3 perkara gitu. Wala farqa baina ayyakuna imaman aw aliman aw qadiyan aw wahidan min ru'yah wa innama syarna ilma bil munkar.
Jadi kada ada perbedaan antara seorang imam, orang alim, seorang qadhi, atau ada orang yang ada kepemimpinan. Ya, jadi ibaratnya biasanya itu imam ada berpengaruh ya, kalau kemudian orang alim ada berpengaruh, kemudian qadhian ini artinya orang pemerintahan ada pengaruh. Nah, wa inna masyarna ilma bil munkar wal qat'i bihi lima fi jalika min khafir wuqu' fil ismi. Nah, pulang kita lihat pulang syarat mungkar dan mangkir nih abang. Nah, al-ma'ruf bil munkar nih, nahi anil munkar, ada syaratnya, yaitu kita harus tahu ilmunya. Kemudian jangan sampai pulang kita menegur atau mengajak orang, kita nih bermasalah, ibaratnya bermasalah kepada dosa. Ini pindah pak iyanya menegur orang kan, tapi kada paham. Pindah pak iyanya menyuruh orang, tapi seorang kada paham. Jadi jahidin jangan sampai kita yang menegur, kita yang menyuruh orang jatuh dalam kemaksiatan, jatuh kepada dosa. Dan pula di dalam amal ma'ruf dan nahi mungkar, hendaknya seseorang tuh jangan ada sangka buruk lah orang. Kayak apa tuh? Orang ahli maksiat jangan sangka buruk dengan orang ahli maksiat. Secara zahir kita melihat orang secara maksiat, tetapi jangan sangka buruk. Sangka buruk tuh ibaratnya sangka buruk Nah, sangka buruk tuh kelakuan ya kada baik ya Allah, kalau di lain baik. Nah, atau ibaratnya orang nih kelihatan kada sembahyang, jangan-jangan di rumah sembahyang orang nih. Nah, itu kita hilangkan sangka buruk tuh lan orang tuh. Nah, lan orang hendak amal ma'ruf nahi mungkar nih. Jadi hati ini harus ada sangka baik tuh lan orang nih. Nah, orang kelihatan pindah berduduk tahu sini, wah apa sembahyang, bisa kada bersembahyangan ya. Nah, kada tahu kita kada sakalah bulan orang, kita kada sadapur lan orang, kita kada serumah lan orang. Nah, kada sapemakanan, kada serumah kada, sakalambu kada, hendaklah menuduh orang. Jangan-jangan orang tuh samalaman suntuk sembahyang. Kada tahu kita. Maka syaratnya orang hendak nahi mungkar tuh seujun tuh harus dibuang. Kemudian pulang orang yang al-amiruna wan nahuna al munkar nih, pulang ujahidin di sini jangan membuka aib orang yang salah tadi. Nah, cukup kita aja tahu ini dikuya, nah dosanya ganda kita. Sudah menguya orang, membuka aib lagi, gibah lagi, nah banyak benar. Jadi kada sembarang kita nih nahi mungkar tuh. Hujah Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minal junni inna badazun ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak daripada sangkaan yang kada baik, karena sangkaan kada baik itu adalah dosa. Wala tajassasu innamal wajibu alaihi ingkarun mazhara. Jangan juga ibaratnya kita terlalu meneliti orang, kesalahan orang diteliti, ada boleh tak? Kita namanya melihat sekali itu aja yang zahir saja. Yang ingkar tuh yang nampak aja. Jangan terlalu meneliti tentang kesalahan-kesalahan yang lain. Nah, ujayat Al-Quran tadi, wala tajassasu. Jangan terlalu meneliti orang. Haram hukumnya? Ada boleh? Kesalahan orang.
Anda teliti dari mana, kayak polisi aja kan. Nah, pokoknya itu salah satunya merusak hati. Hijab tuh. Nah, hijab tuh melihat keburukan orang tuh hijab. Makanya dia guru-guru tuh kalau bisa tuh jangan terlalu banyak keluar dari rumah supaya jangan terlalu banyak beban. Nah, makanya syarat orang yang hendak salik ilallah itu adalah khalwat dulu, menyepi. Karena apa? Karena sumber mata, sumber penglihatan itu adalah masuk ke hati dan berserang ke hati, akhirnya ibaratnya berdosa, akhirnya jadi karat dan jadi noda. Makanya syarat orang-orang anak salik itu adalah harus khalwat. Nah, tapi kita ini kan ngalih bakar hendak khalwat, keperluan banyak, anak bini tuntutan, hutang piutang, wah ini kena kawa gratis kan, sebertaan perlu dengan duit, kayak apa kita khalwat? Ujah guru-guru itu kan paling kada khalwat batin berang. Khalwat batin berang. Kayak apa khalwat batin? Nah, khalwat batin ini macam-macam. Ada melihat tuh hakikatnya aja yang dilihat. Semesta alam ini yang dilihat hakikatnya aja. Ilmunya barang, kalau belum rasa. Ilmunya barang. Nah, itu khalwat batin tuh. Hakikat alam semesta ini apa? Nah, apakah kita melihat di afalnya aja kah dulu kan? Apakah kita bisa meningkatkan sifatnya kah? Apakah kita bisa meningkatkan kejatnya kah? Nah, itu aja guru-guru kita itu ngarannya adalah khalwat batin. Walaupun secara zahir kada khalwat. Karena kalau dalam kitab-kitab tuh ngarannya khalwat tuh kan menyepikan diri, menjauhi daripada gawian, menjauhi daripada anak bini, menjauhi daripada kesibukan-kesibukan yang mengganggu. Makanya kada akan mungkin berjalan seseorang tersebut kan kalau kada khalwat. Tapi khalwat akhir zaman ini yaitu kalau bisa khalwat batin barang. Nah, khalwat batin. Ya mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bersih hati kita dan bisa menjalankan khalwat batin sehingga khalwat tersebut bisa ibaratnya membersihkan dan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tasbih. Pikirlah. Abda bizikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayati. Allahumma inna nas'aluka ya Allah
إيمانا دائما ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وصياما مباركا والشفاء من كل داء والشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم